Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada saudara semua dimanapun berada, hari ini kita bersua kembali di dalam channel kita ini, yaitu channelnya Mbah Salim, yang mana akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di pertemuan kali ini Mbah Salim akan mengijazahkan, yaitu sebuah asal mula keuangan dalam versi Guru Ilmu Semula Jadi. Ilmu semula jadi keuangan dari sumber asal usulnya, yaitu kepada narasumber asal usul kejadian uang yang kita pegang saat ini, yaitu dari anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang mana salah satu anak dari Nabi Adam yaitu Sang Khobil. Nah, Sang Khobil yang mana telah membunuh saudaranya kandung, saudaranya sendiri, yaitu Habil. Lalu Sang Khobil kebingungan setelah membunuh atau menghilangkan nyawa saudaranya tersebut. Sang Khobil berpikiran keras untuk menghilangkan barang bukti, yaitu seonggok jasad saudaranya sendiri, Sang Habil, yang telah dibunuhnya. Nah, awalnya Sang Khobil dia mencoba untuk membakar jasad saudaranya ini. Nah, kenapa Sang Khobil bisa membakar saat itu, padahal belum ada ajaran untuk membakar jasad, ya? Nah, Sang Khobil itu pernah mendengar riwayat cerita dari sang ayahandanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika saat Habil dan saudara-saudaranya berkumpul, Nabi Adam alaihissalam bercerita, yaitu bahwa kelak di surga itu ada neraka berupa api yang bergejolak yang membara, yang akan membakar setiap jasad-jasad manusia. Maka oleh itu Sang Khobil teringat cerita ayahandanya, lalu dia mencoba untuk mempraktekannya kepada jasad saudaranya. Nah, namun ketika kayu sudah dikumpulkan, dibakar dengan digesek-gesekkan dari batu, dan asap mulai membumbung tinggi, mulai terbakar sedikit demi sedikit kayu bakarnya yang akan menghanguskan jasad saudaranya tersebut. Lalu tiba-tiba muncul dalam pikiran Khobil rasa kasihan seketika yang sangat mendalam, penyesalan kepada jasad saudaranya yang telah dibunuhnya. Maka kelak jika dia sudah bertobat, lalu di hatinya bertanya-tanya, ingin meminta maaf kemana? Maafnya harus ditujukan kepada siapa? Sementara jasad atau tubuh sang saudaranya Habil sudah dimusnah dimakan api bila jadi dibakar. Nah, di dalam termenungnya saat akan membakar jasad saudaranya, Sang Habil terus bertentangan di dalam dirinya, walaupun dia sudah membunuh saudaranya. Diurungkanlah niat untuk membakar jasad saudaranya tersebut. Nah, perlu saudara pahami kejadian riwayat sejarah yang menceritakan dari anak-anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya sendiri atau yang akan membakar jasad saudaranya. Hal inilah di dalam pelaku spiritualis muncul nama ilmu semula jadi. Jadi ada salah satu agama yang ada di dunia ini, yang mana dengan memakamkan jasad pengikutnya dengan cara membakar. Yang selanjutnya, Habil masih dalam keadaan panik dan bingung, frustasi bagaimana untuk menghilangkan barang bukti tindak kejahatannya ini. Harus dikemanakan jasad ini, dibuang kemana, dilenyapkan dengan cara apa? Terus di hatinya, di hadapan jasad saudaranya, Sang Habil terus bertentangan di hatinya
untuk mencari solusi harus dikemanakan jasad tersebut. Maka untuk yang kedua kali, sang Habil berniat untuk melarung jasad saudaranya ini ke sungai. Namun ketika jasad Habil hendak diayunkan atau dibuang ke sungai atau diterjunkan ke sungai, tiba-tiba muncul pikiran lain di benak Habil. Di dalam hatinya terbesit bahwa dia pernah mendengar riwayat yang juga dari ayahandanya, Nabi Adam, pernah bercerita kepada anak-anaknya bahwa di dalam surga itu kelak ada sungai yang bersih dan suci, di mana sungai-sungai tersebut tidak boleh dikotori oleh hawa nafsu jasad maupun nafsu rohani di jiwanya. Maka sang Habil mengurungkan niatnya lagi untuk mengarungi jasad saudaranya tersebut ke sungai. Takutnya nanti sungai yang bersih saat itu akan terkotori oleh jasad saudaranya tersebut. Nah, hal ini menggagalkan lagi niat jahatnya untuk membuang saudaranya ke tempat sungai. Dan dalam posisi yang panik yang luar biasa, dalam keadaan kebingungan, sang Habil melihat seekor burung gagak yang tidak jauh dari tempatnya sedang mematuk-matuk paruhnya ke tanah. Lalu sang Habil memperhatikan burung gagak tersebut dengan penuh seksama. Seakan-akan ada muncul ide di dalam pikirannya. Lalu tiba-tiba sang Habil bertanya, "Wahai burung gagak, apa yang kau lakukan?" Lalu sang burung gagak pun menjawab, "Aku tengah mengurus jasad saudaraku yang telah mati." Jawab sang burung gagak, "Kalau begitu, kebetulan," kata Habil, "bahwasanya saudaraku juga telah meninggal. Maukah engkau menolongku untuk menguburkan jasad saudaraku ini, wahai burung gagak?" Nah, burung gagak pun menjawab, "Wahai manusia, boleh saja aku mengubur jasad saudaramu, tapi engkau harus membayarku upah." Lalu sang Habil pun bertanya-tanya, lalu berkata lagi, "Wahai burung gagak, dengan apakah aku membayarmu?" Dan si burung gagak pun menjawab, "Dengan uang." Jawabannya burung gagak. Maka jangan heran, saat burung gagak, pastilah dia akan mengeluarkan suaranya seperti kuang, 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 dan seterusnya. Jadi jangan heran pula, sampai hari ini masih ada burung gagak yang berbunyi kuang-kuang ya tersebut. Seperti itulah ketika malam hari, burung gagak tetap akan mengeluarkan suaranya seperti tadi. Nah, disinilah ada satu masalah Habil yang tidak bisa memahami sesuatu hanya dari suara burung gagak. Maka oleh itu, sang Habil bertanya kembali kepada si burung gagak tersebut, "Wahai burung gagak, bolehkah engkau tuliskan atau gambarkan bentuk daripada uang yang kau maksudkan?" Maka burung gagak menulis 4 huruf uang yang menjadi asal muusul semula jadinya uang. Entah hal tersebut suatu kebetulan atau tidak, dari asal usul 4 huruf yang menjadi awalnya kata uang sama dengan 4 huruf yang menjadi huruf daripada uang zaman sekarang, yaitu yang pertama dengan huruf U, dan yang kedua dengan huruf A, dan yang ketiga dengan huruf NN, dan yang terakhir, yang keempat, dengan huruf G. Nah, menurut sumber dari semula jadi, jika 4 huruf yang menjadi asal mulanya, ya, nafas, lafaz, uang ini dituliskan pada sebuah dompet, maka dompet saudara
tidak akan pernah kosong atau nihil, ataupun di dalam dompet kita tidak akan pernah kekurangan uang di dalam dompet kita. Walaupun sepailit-pailit saudara, pasti ada saja, entah itu 5 lembaran uang atau 3 lembaran uang yang ada di dalam dompet saudara. Jika saudara mau mencobanya ilmu ijazah ini, kalau mau, Mbah Salim akan memberikan petunjuk cara menulis 4 huruf yang menjadi aksara dari kalimat uang semula jadi. Nah, cara penulisannya, Mbah Salim akan memberikan contoh sebuah dompet, ya. Ambillah dompet saudara. Setelah saudara mengambil dompet, maka tulis 4 aksara huruf semula jadi kata uang pada lipatan dompet, ya, seperti ini. Tapi pada bagian dalamnya saja. Jadi di sininya. Nah, di sini. Nah, di sini ada uang. Kita tuliskan pakai kertas putih yang polos, ya. Ditulis kata uang, huruf Arab dan huruf biasa. Nah, ini ada di dalam dompet yang ada di tengah-tengahnya. Menulisnya pada waktu malam hari pas jam 12 malam. Hari malam Jumat, ya. Jam 12 tidak kurang tidak lebih, ditulis dengan keadaan bersuci lebih dahulu. Kita tulis, lebih baik kita olesi dengan minyak misik saja. Sedikit saja diolesin di kertasnya. Nah, setelah selesai kita lipat segi 4 seperti ini, kita masukkan di dalam dompetnya. Setelah saudara menulis seperti Mbah Salim contohkan ini, ya, lalu campurkan dompet saudara dengan uang-uang yang saudara miliki. Ada di sini, ya. Di sini kita taruh uang. Berapapun nominalnya, saudara taruh uang saudara di sini. Dan di sini ada tulisannya. Nah, setelah saudara menulis dan dilipat, dicampurkan dengan uang yang kita miliki, maka ilmu semula jadi keuangan ini tidak akan pernah kehabisan uang sedikit pun di dompet saudara. Nanti ada saja yang akan muncul di dalam rezeki-rezeki yang kita cari. Entah itu rezeki dari arah mana saja, tidak kita duga. Semoga dengan menemukan sumber asal-usul uang ini bermanfaat bagi saudara semua. Jadikan dompet kita tidak pernah kekosongan uang dimanapun kita berada. Semoga saudara mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.